Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah udah pada semangat nih. Oke, apa kabar kalian semua? Oh iya, lupa. Kalau saya tanya apa kabar kalian semua, kalian jawab dengan alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke. Sekali lagi ya, kalau saya tanya apa kabar kalian semua, kalian jawab dengan alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Udah pada ngerti semua? Oke. Kita coba ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah semuanya masih menyimak dan sangat semangat di pagi hari ini. Oke. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam kelas ini dengan mata pelajaran yang sama, yaitu fikih. Oke. Namun, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini atau bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini akan berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Oke. Sebelumnya kita membahas mengenai zakat. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang, ada yang tahu setelah zakat adalah apa? Ya, milikiyah atau kepemilikan. Oke. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya dulu, apakah hari ini semuanya sudah hadir atau ada yang berhalangan hadir? Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan apa ya, teman-teman? Ya, benar, mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat membawa manfaat untuk kedepannya. Oke. Oke. Nah, bagaimana kalau biar makin semangat kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Gimana? Oke? Oke. Nama ice breaking ini adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Oke? Jangan ikuti apa yang saya lakukan. Oke, apakah sudah ada yang pernah mendengar permainan ini atau bahkan sudah ada yang pernah bermain ice breaking ini? Oke, misalkan saya mengucapkan pegang mulut, tetapi tangan saya atau gerakan saya memegang kuping. Oke, jadi teman-teman ikuti apa yang saya ucapkan. Oke, apa yang saya ucapkan. Oke. Nah, kita coba ya. Kita contoh dulu satu. Pegang. Kita pegang apa ya, teman-teman? Pegang mulut. Oke, masih ada yang salah nih. Oke, ini baru contoh ya. Oke, coba sekali lagi. Contoh sekali lagi ya. Pegang hidung. Hayo. Oke, udah mengerti semua nih. Oke, kita coba ya. Kita langsung mulai saja permainan ini. Oke, cuma ada 3 ya. 3. Oke, yang pertama, pegang mata. Ayo, ikuti apa yang saya ucapkan. Pegang mata. Oke, udah pada benar semua nih. Oke, coba pegang kepala. Ayo, pegang kepala. Oke, alhamdulillah udah pada ngerti semua nih. Oke, sekali lagi ya. Pegang mata. Nah, alhamdulillah udah pada ngerti semua dan masih menyimak
apa yang saya ucapkan. Alhamdulillah, oke. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu milikiah atau kepemilikan. Oke. Nah, sebelum itu nanti akan ada 2 tugas kelompok. Oke? Maaf. Ada 2 tugas, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Oke. Kalau tugas individu, kalian akan mengerjakan uji kompetensi di halaman 115 sampai 116 dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Dikumpulkan minggu depan. Oke. Berarti di pertemuan kita selanjutnya. Lalu untuk tugas kelompok, yaitu kalian akan dibagi menjadi 5 sampai 6 kelompok dan setiap kelompok berisi 5 orang. Nanti tugasnya adalah membuat kata kunci di dalam post-it. Nanti saya bagikan masing-masing kelompok ada sekitar 5 post-it dan kalian akan menuliskan kata kunci mengenai bab milikiah ini. Oke, dan nanti akan ditempel di mind map yang sudah saya buat. Oke, kalian sudah mengerti semua? Oke, untuk yang jelasnya nanti saya akan mengingatkan kembali di akhir mata pelajaran ini. Oke, di akhir pelajaran ini. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki bab ke-8, yaitu milkiah atau kepemilikan. Oke. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah siap dan tetap semangat? Oke, kalau saya tanya apakah kalian masih semangat atau sudah siap, kalian jawab dengan alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sama seperti yang tadi, cuma bedanya kita tambahkan tetap semangat agar memberikan efek semangat ke dalam diri kita. Oke, apakah kalian sudah siap dan tetap semangat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dari muka-mukanya masih kelihatan semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, nah langsung saja ya, karena waktu kita hanya 20-30 menit ke depan dan khawatir tidak cukup, maka langsung saja. Oke, nah sebelumnya teman-teman ada yang tahu tidak milkiah itu apa? Atau berasal dari bahasa apa? Ayo, yang bisa angkat tangan ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita belajar bersama-sama mengenai apa itu milkiah? Karena saya masih belajar dan kalian pun juga masih belajar. Jadi kita belajar bersama-sama. Oke. Nah, sebelumnya milkiah ini mempunyai teman, yaitu bernama akad. Oke. Tetapi hari ini kita akan fokus ke bahasan milkiah terlebih dahulu. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai akad. Oke. Nah, jadi milkiah menurut bahasa Arab yaitu milkun, yang artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Oh iya, sebelumnya hari ini kita akan menggunakan media belajar yang bernama keyword. Jadi biar kalian lebih mudah memahami pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mempunyai media yang bernama keyword. Nah, jadi nanti Ibu sudah membuat kata kunci seperti ini. Nih kata kunci ini ya. Nih. Nah, nanti Ibu akan tempel di sini. Nah, jadi kita mulai saja ya. Jadi
Oke, kita ulang saja ya. Karena tadi Ibu mohon maaf sangat lupa untuk menjelaskan ini. Oke. Nah, jadi milkiyah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu milkun atau sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Oke. Nah, ini. Oke. Milkun, sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Oke, kita sudah menemukan satu kata kunci, yaitu istilah atau arti dari milkun. Oke. Nah, kita tempel di sini. Oke. Kita tempel di sini. Oke. Nah, selanjutnya kalau ada bahasa pasti ada istilah, ya kan? Oke. Nah, lalu istilah dari milkiyah. Oke, atau milkiyah menurut istilah itu apa? Jadi, milkiyah menurut istilah itu adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindah tangankan penguasaannya kepada orang lain. Oke, kita tempel. Kita sudah mendapatkan dua kata kunci. Oke, kita tempel di sini ya. Oke. Nah, lalu milkiyah ini mempunyai sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama ada ini namanya ihrozul mubat, ya. Ihrozul mubat. Ihrozul mubat itu apa, Bu Guru? Jadi ihrozul mubat adalah harta yang belum ada pemilik sahnya. Misalkan ikan di laut, hewan buruan, air hujan, hutan di kayu, atau yang ada di alam bebas. Walaupun sebenarnya kepemilikan sebenarnya adalah hanya milik Allah. Allah yang menciptakan ikan di laut, hewan-hewan buruan, dan air hujan, atau apapun yang ada di alam bebas. Oke. Nah, lalu kita tempel. Oke, kita tempel memakai lem. Oke. Nah, kita tempel di sini. Sebab-sebab kepemilikan. Oke, kita tempel. Nah, oke. Nah, lalu ada lagi di sini. Nih. Lalu setelah itu ada bil ukut. Bil ukut itu apa? Bil ukut adalah kepemilikan yang dimiliki melalui akad. Misalkan jual beli, sewa menyewa, atau hutang piutang. Nah, jadi misalkan kalian membeli sesuatu atau melakukan transaksi jual beli, maka kalian sudah mengaplikasikan bil ukut. Oke. Nah, kita tempel lagi ya. Kita tempel lagi di sebelahnya sini, ihrozul mubat. Oke, kita tempel di sini. Oke, lalu ada lagi ini. Bil kalafiyah. Oke. Nah, lalu bil kalafiyah ini berbeda dari ihrozul mubat dan bil ukut. Nah, kalau tadi bil kalafiyah itu kan harta yang belum ada pemilik sahnya. Dan kalau bil ukut dimiliki melalui akad. Nah, kalau bil kalafiyah, apakah teman-teman ada yang tahu bil kalafiyah kepemilikan disebabkan oleh apa? Oke, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan ya. Oke. Nah, jadi benar banget tadi kata Dika bahwa bil kalafiyah adalah karena warisan, ya. Karena warisan. Oke, kita tempel di sini. Oke, kita gabungkan dia bersama kelompoknya. Oke. Lalu ada lagi namanya mana ya? Oke, ini dia. Minal maliki. Oke. Nah, jadi minal maliki ini adalah dari perkembangbiakan. Oke. Nah, perkembangbiakan ini misalkan hewan ternak. Oke. Nah, kita tempel lagi di sini di kelompoknya. Oke.
Oke, di kelompok minal maliki. Oke, nah jadi kita ulang ya teman-teman bahwa sebab-sebab kepemilikan itu ada 4, yaitu yang pertama ada ihrazul mubad, lalu yang kedua bil ukut, yang ketiga bil kalafiyah, lalu yang keempat minal maliki. Oke. Nah, jadi kita ulangi lagi ya. Jadi ihrazul mubad adalah harta yang belum ada pemilik sahnya. Oke. Contohnya apa sih Bu Guru? Jadi contohnya itu adalah ikan di laut, hewan-hewan buruan atau hewan-hewan yang ada di alam bebas, lalu air hujan, terus contohnya lagi apa ya? Kayu di hutan, atau semua yang ada di alam bebas. Oke, walaupun sebenarnya pemilik semuanya adalah Allah. Oke. Nah, kita apakah sudah mengerti di ihrazul mubad? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Oke. Lalu kita lanjut ke temennya ihrazul mubad, yaitu bil ukut. Nah, bil ukut ini adalah kepemilikan yang disebabkan karena atau dimiliki melalui akad. Oke. Nah, contohnya seperti yang tadi, ada jual beli, sewa menyewa, hutang piutang. Nah, karena semuanya itu memerlukan akad. Aku membeli barangmu dan kamu membayarnya. Itu kan transaksi melalui akad atau ijab qabul. Oke. Nah, jadi misalkan kalian membeli sesuatu. Jadi kan di situ kita sudah mengaplikasikan contoh dari bil ukut. Oke, atau sewa menyewa dan hutang piutang. Nah, kita lanjut ke bawahnya, yaitu bil kalafiyah atau karena warisan. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan karena warisan sudah jelas ya. Misalkan seorang ayah meninggalkan anaknya dan ayah memberikan sebuah warisan. Oke, jadi harta yang dimiliki oleh anak itu karena warisan. Oke. Nah, lalu ada minal maliki dari perkembangbiakan. Oke, kalau dari perkembangbiakan itu misalkan adalah hewan-hewan ternak. Oke. Apakah kalian sudah mengerti? Oke. Nah, langsung saja kita ke sini, ke kelompok ini. Kelompok ini adalah macam-macam kepemilikan. Oke. Nah, jadi teman-teman, kepemilikan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kepemilikan penuh atau milk tam. Oke. Nah, kita lem dulu. Oke, nih. Jadi, kepemilikan penuh atau milk tam adalah penguasaan dan pemanfaatan benda atau harta yang dimiliki secara bebas. Oke. Nah, kita tempel di sini. Kita tempel di sini ya. Oke. Lalu ada lagi nih selain kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan manfaat. Oke. Kepemilikan manfaat itu terbatas pada manfaat dan tidak dibenarkan secara hukum. Oke. Nah, kita tempel di sini. Lalu yang terakhir adalah temannya, yaitu kepemilikan materi. Oke, nah kepemilikan. Oke, nah kalau kepemilikan materi ini adalah terbatas kepada penguasaan materi. Oke, kita tempel di sini. Kita gabungkan dia bersama teman-teman sekelompoknya. Oke, nah jadi teman-teman,
Macam-macam kepemilikan itu ada berapa ya? Ada 3, yaitu kepemilikan penuh atau milk term, lalu ada di sini kepemilikan manfaat, lalu di sini adalah kepemilikan materi. Oke. Apakah di sini ada yang masih belum mengerti? Oh iya, silakan. Oke, Ibu jelaskan lagi ya pengertian dari masing-masing macam-macam kepemilikan. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, kepemilikan penuh atau milk term adalah penguasaan dan pemanfaatan benda atau harta yang dimiliki secara bebas. Jadi orang yang memiliki harta tersebut yang termasuk dalam kepemilikan penuh berarti dia mempunyai harta itu sepenuhnya dan bebas bebas memanfaatkan benda tersebut dan tidak terbatas karena benda tersebut adalah milik dirinya sendiri atau makanya di sini dinamakan kepemilikan penuh. Oke. Nah, lanjut di sini kita ada kepemilikan manfaat. Nah, kalau tadi kan kepemilikan penuh bebas ya. Bebas dan tidak terikat. Istilahnya tidak terikat gitu. Nah, kalau misalkan di kepemilikan manfaat ini beda lagi. Nah, kalau di kepemilikan manfaat ini adalah terbatas pada manfaat. Oke, terbatas pada manfaat dan tidak dibenarkan secara hukum. Nah, tidak dibenarkan secara hukum. Oke. Nah, lanjut ke kepemilikan materi. Oke. Nah, kepemilikan materi ini sama dengan kepemilikan manfaat. Yang samanya adalah terbatas. Kalau tadi kepemilikan manfaat itu terbatas pada manfaatnya, kalau di kepemilikan materi ini terbatas kepada penguasaan materinya. Oke. Nah, sampai sini kalian sudah jelas? Atau ada yang ingin masih ditanyakan atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, alhamdulillah. Sejauh ini berarti kalian sudah mengerti apa yang saya jelaskan. Alhamdulillah. Oke. Nih, kita masih ada lagi yaitu apa ya? Nah, teman-teman, sebab-sebab kepemilikan, macam-macam kepemilikan ini mempunyai teman lagi, atau di dalam materi tentang milkiyah atau kepemilikan ini kita mempelajari ada 6 bahasan. Oke, bahasan atau subbab. Oke, yang pertama yaitu bahasan mengenai pengertian milkiyah, lalu yang kedua bahasan mengenai sebab-sebab kepemilikan, lalu yang ketiga adalah macam-macam kepemilikan. Oke. Nah, kita lanjut ke temannya yang keempat. Yang itu adalah, kita taruh dulu, kalafiyah. Oke. Kalafiyah. Nah, teman-teman, kalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang ditempatkan dari tempat yang lama atau dipindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang baru dan sudah tidak memiliki haknya lagi. Hak di sini adalah hak kepemilikan ya, teman-teman. Oke, jadi kita tempel di sini. Di sini. Oke, kita tempel di sini. Oke. Lanjut kita ke temannya, yaitu ihrozul mubahat. Oke,
Di sini teman-teman ada yang tahu ihrozul mubahat itu apa? Ada yang tahu? Oke, nah ihrozul mubahat ini apa? Bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan. Oke, nah kita tempel di sini. Kita tempel di sini ihrozul mubahat. Oke. Lalu kita lanjut ke temannya yang terakhir atau bahasan yang keenam, yaitu ihyaul ma'wat. Oke. Nah, ihyaul ma'wat ini apa? Yaitu upaya membuka lahan baru atas tanah yang belum jelas pemiliknya. Dan hukum dari ihyaul ma'wat ini adalah boleh atau mubah. Oke. Nah, teman-teman, seperti itu penggunaan media pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menggunakan media keyword. Oke. Nah, Ibu Guru membuat media ini agar kalian mudah untuk menghafali atau memahami bab mengenai milkiyah atau kepemilikan ini. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, gimana Rara? Apa yang ingin ditanyakan? Oke, apa? Hukum dari ihyaul ma'wat ini apa? Oke, nah jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa hukum dari ihyaul ma'wat ini adalah mubah atau boleh, ya. Ingat-ingat bahwa hukum dari ihyaul ma'wat ini mubah atau boleh. Oke, nah asalkan mempunyai kepentingan. Misalkan ada lahan kosong lalu ingin dibuat menjadi masjid, tapi tidak tahu atau belum jelas pemilik atas tanah tersebut siapa. Namun kita atau di suatu daerah akan memanfaatkan tanah tersebut untuk sesuatu yang membawa manfaat atau akan dibangun masjid. Itu boleh karena membawa manfaat untuk kedepannya. Oke, nah sampai sini jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ayo. Alhamdulillah udah pada mendengarkan dan mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Oke. Nah, karena waktu kita tinggal sekitar 2-5 menit lagi, Ibu akan menjelaskan ulang atau mengkaji ulang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, tetapi secara singkatnya saja. Oke. Nah, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mempunyai beberapa kata kunci, atau kita sudah mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, alhamdulillah kita sudah mempunyai 12 kata kunci dari bab ke-8 ini. Oke. Nah, kata kunci nama yaitu milku atau kepemilikan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu milkun atau sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Lalu menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindah tangankan penguasaannya kepada orang lain. Oke, nah itu adalah pengertian dari milkiyah. Oke, atau kepemilikan. Oke, lanjut kita ke sini. Sebab-sebab kepemilikan. Oke. Jadi tadi sebab-sebab kepemilikan itu ada 4. Yang pertama ada ihrozul mubat, bil ukut, bil kalafiyah, dan terakhir minal maliki.
Nah, kalau tadi ihrozul mubat itu adalah harta yang belum mempunyai pemilik sahnya. Oke. Nah, lalu bil ukut adalah dimiliki melalui akad, bil kalafiyah melalui warisan, dan minal maliki dari perkembangbiakannya. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Kata kunci di kelompok ini itu ada 3. Di kelompok macam-macam kepemilikan. Oke. Nah, jadi macam-macam kepemilikan itu ada 3, yaitu kepemilikan penuh, kepemilikan manfaat, dan kepemilikan materi. Oke. Nah, jadi kepemilikan penuh ini tuh ada pertama kepemilikan penuh, penguasaan dan pemanfaatan benda atau harta yang dimiliki secara bebas. Oke. Lanjut ke kepemilikan manfaat. Kalau kepemilikan manfaat ini terbatas pada manfaatnya dan tidak dibenarkan secara hukum. Oke. Nah, lanjut ke kepemilikan materi. Nah, kepemilikan materi ini juga terbatas, tetapi terbatasnya kepada penguasaan materinya. Oke. Nah, kita lanjut nih ke temannya macam-macam kepemilikan. Yaitu di sini ada kalafiyah. Oke, nah kalafiyah itu apa? Oke, jadi tadi kalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang ditempatkan ke tempat yang lama menuju ke tempat yang baru dan sudah tidak memiliki haknya lagi. Oke. Nah, kita lanjut sini ada ihrozul mubahat. Oke. Nah, ihrozul mubahat ini adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan. Oke. Bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan. Lalu di sini ada ihyaul ma'wat. Oke. Ihyaul ma'wat itu apa? Upaya membuka lahan baru atas tanah yang belum jelas pemiliknya. Oke. Nah, tadi contohnya itu ada tanah kosong ingin dibangun masjid atau semua yang ada manfaatnya atau kedepannya akan memberikan manfaat. Nah, hukum dari ihyaul ma'wat ini adalah boleh atau kita sering mendengarnya dengan mubah. Oke. Nah, sampai sini jelas. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari bab 8. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas temannya dari milkiyah, yaitu akad. Oke. Oke. Nah, karena kita sudah mau selesai, jadi ibu akan menjelaskan kembali tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, jadi tugas saya itu ada 2. Yang pertama, mengerjakan uji kompetensi di buku paket. Nih, di buku paket halaman 118 sampai halaman 115 sampai 116. Oke, itu tugas individu dan dikumpulkannya minggu depan. Oke. Lalu tugas yang kedua yaitu tugas kelompok. Jadi nanti ibu akan membagi kalian menjadi 5 sampai 6 kelompok dan masing-masing kelompok berisi 5 orang atau 6 orang juga. Oke. Nah, tugasnya itu adalah nanti ibu akan memberikan kalian 5 ini atau apa namanya ya, kita sebut dia dengan 5 post-it. Nah, jadi nanti kalian dengan kelompok kalian mencari apa kata kunci dari bab ke-8 ini. Tetapi tidak boleh ada yang sama dengan apa yang sudah ibu tulis di sini. Oke. Nah, lalu boleh tidak sama dengan kelompok yang lain. Oke, jadi kalau misalnya kita mencari kan hal-hal yang sama pasti akan terjadi. Atau misalkan nih kelompok pertama
dia menemukan kata kunci warisan. Lalu kelompok yang kedua juga menemukan kata kunci warisan. Nah, kalau seperti itu boleh-boleh saja, tetapi hanya boleh satu yang sama. Oke? Oke. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang tugas ini? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, gimana? Nah, oke. Jadi post-it-nya itu nanti ibu kasih. Oke. Jadi kalian tinggal menuliskan saja di post-it-nya dan kalian tidak usah membeli atau membuat post-it-nya itu sendiri. Oke. Jadi nanti ibu di akhir pelajaran setelah ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini, ibu akan memberikan setiap kelompok 5. Oke. Nah, lalu kelompoknya bagaimana Bu? Milih sendiri atau dipilih oleh ibu sendiri? Nanti kelompoknya lebih baik ibu pilihkan saja. Oke? Gak apa-apa ya teman-teman, karena biasanya kalau misalkan kalian milih sendiri, takutnya ada 1 atau 2 orang yang belum kebagian kelompoknya. Oke? Nah, jadi kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Oke. Nah, setelah ini kalian dapat melihat pembagian kelompoknya di grup WA atau nanti di classroom. Oke. Tetapi ibu akan membagikan post-it ini kepada ketua kelompoknya. Oke? Sampai sini jelas? Oke, nah, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan semangat dan lancar. Oke, nah akhir kata, kurang lebihnya ibu mohon maaf bila ada banyak kata yang salah atau beberapa kata kunci yang salah atau ibu keribetan untuk ngelemnya duluan atau bagaimanapun, karena ibu juga masih belajar bersama kalian juga. Oke, jadi ibu mohon maaf atas kekurangan yang hari ini ibu lakukan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.